Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan kepada kita warisan para ulama, pewaris para nabi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku channel Hamba Allah yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai perjalanan panjang ini, kami dari channel Hamba Allah memohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, keterbatasan referensi, atau kekhilafan dalam penyebutan nama dan riwayat. Apa yang kami sampaikan bukan untuk mengagungkan pribadi, bukan pula untuk membandingkan, melainkan sebagai ikhtiar menghidupkan kembali jejak ilmu para ulama Nusantara di hari main. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah rasa hormat kita kepada para pewaris Nabi. Dalam narasi kita hari ini, kita akan membahas seri khusus 5 ulama Nusantara di hari main. Yang pertama ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kedua Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Yang ketiga Syekh Mahfud Al-Tarmasi. Yang keempat Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang kelima, Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Untuk yang pertama, tokoh yang pertama ini kita bahas Syekh Nawawi Al-Bantani. Silsilah dan masa kecil. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir pada tahun 1813 Masehi di Tanara, Banten. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani. Silsilahnya tersambung kepada turunan ulama dan bangsawan Banten yang masih memiliki garis hubungan dengan Sultan Banten. Sejak kecil beliau tumbuh di lingkungan pesantren. Ayahnya, Kiai Haji Umar, adalah seorang ulama yang mendidiknya langsung dalam ilmu Al-Quran, fikih, dan dasar-dasar bahasa Arab. Pada usia belasan tahun, beliau telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Namun kondisi Banten saat itu berada dalam tekanan kolonial Belanda. Situasi inilah yang mendorong beliau untuk memperdalam ilmu keharamain. Pada usia sekitar 15 tahun,
beliau berangkat menuju Makkah. Perjalanan laut yang panjang berbulan-bulan ditempuh demi satu tujuan adalah ilmu. Perjalanan ilmu dan guru-gurunya di Haramain. Di Makkah, Syekh Nawawi belajar kepada banyak ulama besar abad ke-19, di antaranya ulama Syafi'iyah terkemuka Haramain. Beliau memperdalam tafsir, fikih mazhab Syafi'i, tasawuf, ushul fikih, ilmu hadis. Ketajaman analisisnya membuat beliau dikenal luas. Setelah puluhan tahun menuntut ilmu, beliau mulai mengajar di Masjidil Haram. Halaqah beliau dihadiri murid-murid dari Mesir, Syam, India, hingga Nusantara. Nama Al-Bantani menjadi identitas kebanggaan yang menunjukkan asalnya dari Banten. Karya-karya dan warisan keilmuan. Syekh Nawawi dikenal sebagai ulama produktif. Diperkirakan lebih dari 100 karya beliau ditulis dalam bahasa Arab. Beberapa kitab terkenalnya diantaranya Tafsir Marah Labid atau Tafsir Al-Munir. Yang kedua, Nihayatuz Zain. Yang ketiga, Uqudul Luzain. Yang keempat, Tizan Ad-Darari. Yang kelima, Nasyai Al-Ibad. Kitab-kitab ini masih dipelajari di pesantren hingga hari ini. Beliau wafat di Makkah tahun 1897 dan dimakamkan di Ma'ala, berdekatan dengan makam para ulama besar. Warisan terbesarnya bukan hanya kitab, tetapi jaringan murid yang menyebarkan ilmunya ke Nusantara. Untuk tokoh yang kedua, ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Silsilah kelahiran dan awal perjalanan. Syekh Ahmad Khatib lahir pada tahun 1860 Masehi di Kototuo Agam, Minangkabau, Sumatera Barat. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Beliau berasal dari keluarga terpandang dan religius. Lingkungan Minangkabau saat itu dikenal kuat dalam tradisi surau dan pendidikan Islam. Sejak kecil beliau telah menghafal Al-Quran dan mendalami fikih mazhab Syafi'i. Pada usia muda, beliau berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji sekaligus menetap menuntut ilmu. Seperti kebanyakan pelajar Jawi pada masa itu, perjalanan dilakukan melalui jalur laut yang panjang dan penuh risiko. Di Haramain, beliau menunjukkan kecerdasan luar biasa. Dalam waktu relatif singkat, beliau menjadi salah satu murid yang paling menonjol dalam halaqah fikih Syafi'iyah. Silsilah keilmuannya tersambung kepada ulama besar mazhab Syafi'i di Makkah abad ke-19, menjadikannya bagian dari rantai sanad yang kuat dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karir ilmiah dan kedudukan di Masjidil Haram. Pada abad ke-19, Syekh Ahmad Khatib mencapai posisi yang sangat langka bagi ulama non-Arab. Beliau diangkat sebagai imam dan khatib mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Ini bukan jabatan simbolis. Posisi tersebut menunjukkan pengakuan penuh terhadap otoritas keilmuan beliau. Beliau dikenal tegas dalam persoalan fikih, kritis dalam perdebatan ilmiah, dan berani menyampaikan pendapat berdasarkan dalil. Bidang keilmuan yang beliau kuasai adalah fikih Syafi'i, usul fikih, ilmu falak, ilmu waris, dan perdebatan hukum adat Minangkabau.
Beliau juga menulis banyak karya ilmiah yang membahas persoalan sosial dan keagamaan umat Nusantara, termasuk polemik adat dan syariat. Di Masjidil Haram, halaqah beliau menjadi pusat berkumpulnya pelajar Nusantara, murid-murid besar dan pengaruh di Nusantara. Warisan terbesar Syekh Ahmad Khatib bukan hanya jabatan atau kitab, tetapi murid-muridnya. Di antara muridnya yang paling terkenal, yang pertama Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang ketiga Syekh Tahir Jalaluddin. Dari tangan beliau lahir dua arus besar Islam Indonesia, tradisional pesantren dan gerakan pembaruan. Walaupun murid-muridnya memiliki pendekatan berbeda, semuanya lahir dari satu mata air ilmu yang sama. Syekh Ahmad Khatib wafat pada tahun 1916 Masehi di Makkah dan dimakamkan di sana. Namun jejaknya hidup dalam organisasi, pesantren, dan pemikiran Islam Indonesia hingga hari ini. Tokoh yang ketiga adalah Syekh Mahmud At-Tarmasi. Beliau dikenal sebagai ulama ahli hadis Nusantara yang diakui di Haramain dan menjadi salah satu mata rantai penting sanad hadis di Indonesia. Silsilah dan awal kehidupan. Syekh Mahfud lahir pada tahun 1868 Masehi di Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Mahfuz bin Abdullah At-Tarmasi. Beliau berasal dari keluarga ulama pesantren Tremas yang sudah lama dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa. Sejak kecil beliau dididik langsung oleh ayahnya dalam ilmu Al-Quran, fikih, dan dasar-dasar bahasa Arab. Pada usia remaja, beliau berangkat ke Makkah untuk menuntut ilmu. Seperti tradisi pelajar Jawi lainnya, beliau menetap bertahun-tahun di Haramain. Silsilah keilmuannya tersambung kepada para ulama besar hadis di Makkah dan Madinah. Inilah yang menjadikan sanad beliau kuat dan diakui. Keilmuan hadis dan karya-karya. Di Haramain, Syekh Mahfud dikenal sebagai ahli hadis yang mendalam dan teliti. Pada masa itu, tidak hanya ulama Nusantara yang menyampai derajat tinggi dalam bidang hadis seperti beliau. Beliau menguasai ilmu mustalah hadis, ilmu rizal, sanad dan periwayatan, dan fikih syafi'i. Salah satu karya pentingnya adalah kitab Manhaj An-Nazar, sebuah syarah atas Alfiyah Asyuyuti dalam ilmu hadis. Beliau juga memiliki banyak ijazah sanad hadis dari ulama Haramain yang kemudian diwariskan kepada murid-murid Nusantara. Halaqah beliau di Masjidil Haram dihadiri banyak pelajar dari Asia Tenggara, murid dan pengaruh di Nusantara. Salah satu murid beliau yang paling terkenal adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Melalui Kiai Haji Hashim Asy'ari, sanad hadis Syekh Mahfud masuk ke pesantren Tebu Ireng dan menyebar luas di Indonesia. Beliau menjadi penghubung sanad hadis antara Haramain dan pesantren Nusantara abad ke-20. Syekh Mahfud wafat pada tahun 1920 Masehi di Makkah dan dimakamkan di sana. Warisan beliau tidak banyak dikenal masyarakat umum, tetapi dalam dunia pesantren namanya dihormati sebagai ulama sanad. Beliau membuktikan bahwa ulama Nusantara tidak hanya kuat dalam fikih dan tasawuf, tetapi juga dalam disiplin hadis yang sangat ketat. Tokoh yang keempat adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau dikenal sebagai ulama besar Nusantara di Makkah dan pendiri tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah.
versi Sambas yang menyebar luas di dunia Melayu. Silsilah dan awal kehidupan. Syekh Ahmad Khatib Sambas lahir sekitar tahun 1802 Masehi di Sambas, Kalimantan Barat. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi. Beliau berasal dari keluarga ulama, sejak kecil mempelajari Al-Quran dan ilmu agama di tanah kelahirannya sebelum berangkat ke Haramain. Pada usia muda, beliau melakukan perjalanan panjang menuju Makkah untuk menuntut ilmu. Di sana, beliau memperdalam fikih mazhab Syafi'i, tasawuf, dan berbagai disiplin keislaman lainnya. Silsilah keilmuannya dalam tasawuf tersambung kepada dua tarekat besar dunia Islam, Qadiriyah dan Naksabandiyah. Perjalanan spiritual dan pembentukan tarekat. Di Makkah, Syekh Ahmad Khatib Sambas mendalami tasawuf kepada para masyaikh besar. Beliau kemudian menggabungkan dua jalur tarekat besar menjadi satu sistem pembinaan ruhani yang dikenal sebagai Tarekat Qadiriyah wan Naksabandiyah. Penggabungan ini bukan sekadar formalitas, tetapi metode pendidikan spiritual yang menyeimbangkan zikir zahar atau keras dan zikir khafi atau pelan. Halaqah beliau di Makkah menjadi pusat pembinaan murid-murid Nusantara. Banyak pelajar Jawi berguru kepada beliau sebelum kembali ke tanah air. Penyebaran dan pengaruh di Nusantara. Melalui murid-muridnya, tarekat ini menyebar luas ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Tarekat Qadariyah wan Naksabandiyah kemudian berkembang menjadi salah satu tarekat terbesar di Indonesia. Pengaruh beliau bukan dalam bentuk organisasi modern, tetapi dalam jaringan spiritual dan pesantren. Syekh Ahmad Khatib Sambas wafat di Makkah sekitar tahun 1875 Masehi dan dimakamkan di sana. Beliau meninggalkan warisan berupa sistem pembinaan akhlak dan spiritualitas yang masih hidup hingga hari ini. Tokoh yang kelima ada Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama Nusantara yang berperan penting dalam penyebaran tarekat Qadariyah wan Naksabandiyah setelah masa Syekh Ahmad Khatib Sambas. Silsilah dan latar kelahiran. Syekh Abdul Karim Al-Bantani lahir di Banten pada abad ke-19. Beliau tumbuh dalam lingkungan religius yang kuat di wilayah yang sejak abad sebelumnya dikenal sebagai pusat perlawanan dan pusat keilmuan Islam. Sejak kecil beliau dididik dalam tradisi pesantren. Banten saat itu memiliki hubungan kuat dengan Haramain, sehingga perjalanan menuntut ilmu ke Makkah menjadi tradisi para ulama muda. Beliau kemudian berangkat ke Makkah untuk memperdalam ilmu syariat dan tasawuf. Di sana, beliau berguru kepada para ulama besar, termasuk berada dalam jaringan tarekat yang berkembang di Haramain. Silsilah tarekat beliau tersambung kepada jalur Syekh Ahmad Khatib Sambas, menjadikannya bagian dari rantai transmisi spiritual dunia Melayu. Perjalanan ilmu dan kedudukan di Haramain. Di Makkah, Syekh Abdul Karim dikenal sebagai sosok yang tekun dalam riyadah dan disiplin ilmu. Beliau memperdalam fikih mazhab Syafi'i, tasawuf, ilmu zikir dan suluk, pendidikan murid dalam tarekat. Beliau termasuk figur yang memperkuat sistem pengajaran tarekat bagi jamaah Nusantara di Makkah. Pada masa itu, komunitas Jawi di Haramain semakin besar. Banyak jamaah haji yang menetap untuk belajar. Syekh Abdul Karim menjadi salah satu rujukan penting dalam pembinaan spiritual mereka. Peran beliau tidak terlalu menonjol dalam jabatan formal sebagai imam Masjidil Haram, tetapi sangat kuat dalam jaringan ruhani dan sanad tarekat. Pengaruh di Nusantara dan jejak perjuangan.
Sekembalinya murid-murid beliau ke Nusantara, Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah berkembang pesat, khususnya di Banten dan Jawa Barat. Beberapa penelitian sejarah mengaitkan jaringan tarekat ini dengan kebangkitan spiritual masyarakat yang kemudian juga berpengaruh dalam gerakan sosial dan perlawanan terhadap kolonialisme. Nama Syekh Abdul Karim Al-Bantani sering disebut dalam sanad tarekat sebagai penghubung penting antara Harimain dan pesantren Nusantara. Beliau wafat pada akhir abad ke-19, namun jaringan rohani yang beliau bina tetap hidup dalam majelis zikir dan pesantren hingga hari ini. Sanad keilmuan yang masih hidup hingga hari ini. Apa itu sanad? Sanad adalah mata rantai transmisi ilmu dari guru kepada murid yang tersambung hingga kepada ulama sebelumnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi Islam, sanad bukan sekedar daftar nama, tetapi bukti keabsahan ilmu. Para ulama Nusantara di Harimain abad ke-19 tidak hanya membawa kitab, tetapi membawa sanad. Yang pertama, jalur fikih dan tafsir. Salah satu jalur sanad yang masih hidup hari ini berasal dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Sanad beliau dalam fikih mazhab Syafi'i tersambung kepada ulama-ulama besar Syafi'iyah Harimain abad ke-19 dan terus naik hingga Imam Syafi'i. Kitab-kitab beliau seperti Nihayatuz Zain, Tafsir Marah Labid, dan Uqudul Luzain masih dipelajari di ribuan pesantren Indonesia. Artinya, secara praktik, sanad, pemahaman fikih, dan tafsir beliau masih berajar. Referensi dari Martin van Brunessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Dr. Andes Azumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Yang kedua, jalur fikih dan reformasi pemikiran. Sanad berikutnya melalui Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau menjadi penghubung penting antara ulama Haramain dan generasi pembaru Indonesia. Dari beliau lahir sanad keilmuan yang sampai kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hari ini, jutaan warga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara tidak langsung terhubung dalam jalur intelektual kepada halaqah beliau di Masjidil Haram. Referensi ini didapatkan di Dr. Andes Azumardi Azra, Jaringan Ulama, dan Deliar Nur, Gerakan Modern Islam di Indonesia. Yang ketiga, jalur hadis, sanad, riwayah. Dalam bidang hadis, sanad yang masih hidup hari ini tersambung melalui Syekh Mahfud At-Tarmasi. Beliau memiliki ijazah sanad hadis dari ulama Haramain dan mewariskannya kepada murid-muridnya. Sanad itu turun kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, lalu ke pesantren Tebu Ireng, kemudian menyebar ke ribuan pesantren. Dalam tradisi pesantren, pembacaan Sahih Bukhari dan kitab hadis lainnya sering menyebut mata rantai sanad yang melewati Syekh Mahfud. Referensi ini didapatkan di Ensiklopedi Ulama Nusantara dan penelitian sanad hadis pesantren Tebu Ireng. Yang keempat, jalur tarekat dan sanad ruhani. Sanad tasawuf yang masih hidup hingga kini bersambung melalui Syekh Ahmad Khatib Samas dan Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah yang mereka kembangkan masih memiliki mursyid aktif di Indonesia, Malaysia, hingga Singapura. Dalam tradisi tarekat, sanad disebut silsilah dan nama mereka masih tercantum dalam mata rantai bayat hingga hari ini. Referensi ini didapatkan dalam buku Martin van Brunessen, Penelitian Tarekat Indonesia, dan Arsip Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah Nusantara.
Kenapa sanad ini penting hari ini? Karena ia membuktikan bahwa ilmu di pesantren hari ini bukan ilmu yang terputus. Ia tersambung ke haramain, ia tersambung ke ulama besar, dan pada akhirnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad bukan nostalgia sejarah, ia adalah jaminan kesinambungan tradisi ilmiah. Sanad keilmuan yang masih hidup. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah perjalanan panjang kita menelusuri jejak ulama Nusantara Harimain dari silsilah perjalanan ilmu, karya-karya mereka hingga sanad yang masih hidup sampai hari ini. Kita telah melihat bahwa ilmu tidak lahir dalam ruang kosong, ia diwariskan, ia dijaga, ia dipertanggungjawabkan. Dan para ulama kita telah mengorbankan usia, tenaga, bahkan tanah kelahiran mereka demi menjaga cahaya itu tetap nyala. Jika dalam penyampaian seri ini terdapat kekurangan, kekeliruan penyebutan nama, keterbatasan referensi, atau kehilapan dalam tutur kata, saya sebagai narator Apap Akon dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami di channel Hamba Allah hanyalah penyampai. Ilmu adalah milik Allah, kebenaran mutlak hanya miliknya. Semoga apa yang kita dengarkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi penghormatan kepada ulama, menjadi adab dalam belajar, dan menjadi penguat iman dalam menjalani zaman. Mari kita tutup narasi kita hari ini dengan doa. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha menjaga ilmu dan para pewaris Nabi, ampuni dosa para ulama kami, lapangkan kubur mereka, terangilah alam barzah mereka dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba yang mencintai ilmu, yang menghormati guru, yang menjaga sanad, dan yang tidak memutus mata rantai kebaikan. Ya Allah, sebagaimana Engkau hubungkan kami dengan sanad ilmu para ulama, maka hubungkanlah hati kami dengan Rasul-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan negeri kami negeri yang dijaga oleh ilmu, dijaga oleh ulama yang ikhlas, dan dijauhkan dari perpecahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.